Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar teknik fotografi dengan menggunakan handphone ya. Materi ini saya berikan karena sekarang ini sudah tiap orang punya handphone dan suka motret ya. Jadi agar hasilnya lebih baik, kita perlu belajar bagaimana teknik-teknik pengambilan gambar agar hasil fotonya menarik. Oke, kita ikuti materi ini sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Victor. Saya sehari-hari sebagai fotografer wedding ya. Yang pertama ya, jadi kalau Anda sedang memotret dengan handphone, usahakan lensa handphone itu selalu bersih ya, jangan sampai terkena tangan karena tangan itu berminyak ya. Nah, ini Anda bisa membersihkan dengan tisu khusus ya, tisu pembersih lensa atau kacamata ya. Lalu kalau punya dana bisa beli ini ya, ini blower ya, tinggal ditekan-tekan nanti keluar udara di sini ya. Ya, jadi di blower dulu baru dibersihkan dengan lensa, dibersihkan dengan tisu lensa ini ya. Ini murah ya, tisu lensa paling 10.000 atau 7.500 ya. Bisa Anda pakai atau beli di toko-toko foto ya. Oke, lalu cara yang kedua itu Anda jangan melakukan zooming ya. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang malas bergerak, malas maju atau malu, akhirnya hanya di zoom ya. Itu sebenarnya hasilnya akan pecah ya, kurang bagus ya, karena sensor handphone itu sangat kecil ya. Kalau Anda zooming itu sama saja Anda cropping ya. Jadi gambarnya tetap lalu tinggal di cropping, makanya hasilnya bisa kurang tajam ya, kurang bagus ya. Lalu settinglah kamera HP dengan resolusi foto tertinggi. Anda bisa buka handphonenya, lalu ada seperti bunga di atas ya, lalu itu settingnya Anda klik, lalu pilihlah resolusi foto yang tertinggi. Di sana kan ada high, middle, low, pakai yang high biar hasilnya lebih maksimal ya. Oke, lalu peganglah handphone dengan baik ya. Kalau bisa tangan dua seperti ini ya. Ini tangan dua ya, jadi biar tidak goyang, apalagi kalau di dalam ruangan ya. Handphone itu kalau cahaya di dalam ruangan kurang, itu biasanya dia kecepatannya akan menurun. Nah, ini akan membuat gampang goyang ya. Lalu tentunya Anda harus belajar komposisi, cahaya, dan sebagainya agar hasil foto maksimal. Lalu Anda bisa download aplikasi Snapseed ya. Ini edit foto yang cukup mudah ya. Anda bisa belajar nanti Snapseed-nya. Oke, kita mulai. Materi selanjutnya adalah tentang cahaya. Ya. Oke. Untuk pemotretan dengan handphone, usahakan cahayanya cukup terang ya. Kalau bisa sih di outdoor ya. Karena handphone kan segalanya otomatis. Jadi kalau dia cuacanya cahayanya terang, makanya speednya cepat ya. ISO-nya ya kecil, hasilnya akan maksimal. Beda kalau di dalam ruangan ya. Semakin redup, handphone itu akan menyesuaikan ya. Speednya akan lambat, ISO-nya akan semakin tinggi, akhirnya muncul noise, gambarnya tidak tajam. Makanya untuk pemotretan dengan handphone gunakan cahaya yang cukup. Pemotretan itu baik dilakukan di pagi hari jam 7 sampai 9 atau jam 4 sampai 5 sore ya. Itu cahaya yang bagus untuk foto ya. Ya, kita lihat berbagai macam cahaya yang bisa dipakai ya. Yang pertama adalah side lighting ya. Ini cahaya dari samping. Ini cahaya yang bagus karena apa? Bisa memunculkan dimensi ya. Contohnya ini sampai kelihatan pernak-perniknya di sini ya. Karena ini cahaya dari sebelah kiri ya. Ya, ini sampai kelihatan modelnya segala macam. Ini juga Anda bisa lihat ini sebelah kanan ini terang, sebelah sininya agak gelap. Itu yang dimaksud dimensi ya, ada permainan cahayanya.
Oke, lalu backlighting ini juga untuk variasi ya. Contohnya ini jadi siluet ya, siluet atau cahaya dari belakang seperti ini, backlighting ya. Ini untuk variasi-variasi foto ya. Ya ini juga, ini siluet juga ya. Ini waktu saya motret prewedding ya. Saya perlihatkan siluetnya. Ya, lalu ada juga yang cahaya dari depan. Ini yang sering dipakai oleh orang-orang. Cahaya dari depan, tapi kalau cahaya dari depan itu tidak ada dimensinya ya. Jadi flat ya. Tapi ya kalau handphone orang-orang biasanya ya nggak masalah. Yang penting dapat gambar seperti itu. Ya ini, ya, ini contohnya foto mawar ya. Ini foto di Susan Spa ya. Itu pakai front lighting ya. Dari depan. Ini juga dari depan ya. Anda lihat bayangannya di sebelah sini, ini berarti cahaya langsung dari depan ya. Oke, lalu dalam pemotretan itu Anda perlu menentukan point of interest ya. Jadi foto itu bisa bercerita ya. Contohnya ini kalau cuma motret jalan saja kurang menarik ya. Tapi di sini ada ibu-ibu yang sedang kehujanan pakai payung merah. Nah, ini sebagai point interestnya ya. Jadi foto itu bisa ada ceritanya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya cara pengambilan gambar ya. Ada berbagai macam cara pengambilan gambar dengan menggunakan handphone. Yang pertama adalah normal angle. Ini ya, normal angle ini sejajar ya, sejajar pandangan mata ya. Ya, hasilnya seperti ini, biasa-biasa saja. Ini yang biasa orang-orang ngambil gambar ya seperti ini ya. Jadi apa yang di depannya ya difoto sejajar mata, sejajar objek ya. Ini normal angle. Nah, untuk variasi Anda bisa motret dari bawah. Ini contohnya saya sedang motret anak saya dari bawah, ini angle-nya. Ya, ini jadinya seperti ini. Ya. Jadinya seperti ini ya. Lebih ada variasinya ya, yang mengesankan objek bisa terlihat besar ya, kesannya dramatis seperti itu ya. Ini untuk variasi foto. Ini juga waktu saya lewat di jembatan Kali Kuto ya, dari dalam mobil saya foto ya. Ini juga posisinya dari bawah ya. Ini juga, ini pohon yang tinggi tapi mengering ya, ini juga saya ambil juga posisinya dari bawah karena pohonnya tinggi ya. Oke, lalu high angle, ini yang foto tadi ya. Ini saya sedang motret ini ya. Jadi sinar matahari dari sebelah kiri ini ya. Saya manggil dari memotret dari arah atas ya. Ini sedang saya foto ya, dari arah atas persis 90 derajat atau istilahnya flat lay ya kalau makanan ya, flat lay ya. Ini ketinggian kamera di atas objek. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi ada dimensinya nih, cahayanya dari sini ya. Oke, ini juga flat lay dari atas ya, sama. Oke, sekarang selanjutnya ya, Anda harus belajar juga komposisi agar hasilnya lebih menarik ya. Ya, ini Anda bisa aktifkan di dalam handphone. Ini bisa diaktifkan rule of third ya, atau aturan sepertiga. Ini Anda bisa klik pengaturan ya, lalu pilih garis kisi ya, lalu di layar Anda akan muncul garis 3 ini ya. Nah, ini untuk membantu pemotretan ya, biar hasilnya menarik. Ya, lalu bagaimana cara memakainya ya? Caranya adalah pertama, kalau Anda ke laut atau ke gunung, Anda bisa lihat dulu bagus langitnya atau bagus daratannya ya. Itu untuk menentukan posisi di A atau di B ya. Kalau langitnya bagus, Anda letakkan di sini di B ya. Jadi langit diberi porsi lebih banyak, lebih luas ya, dibanding daratan. Demikian juga sebaliknya. Kalau langitnya polos ya, misalnya mendung, ya letakkan garis horizonnya di sini, di tengah-tengah di A ini ya, garis A.
Ya, daratannya yang bagus seperti itu. Nah, ini C dan D ini untuk apa? Ini untuk peletakan objek. Misalnya Anda berdiri di sini, perpotongan antara C dan B di sini ya. Atau bisa juga perpotongan D dan B di sini. Itu hasilnya pasti bagus karena ini aturan komposisi yang paling kuno ya, yang dipakai hingga sekarang. Ya, ini contohnya bisa Anda lihat, ini awannya kan bagus ya. Awannya bagus. Nah, ini makanya ini bangunannya diletakkan di perpotongan ini. Ya. Ini awan dikasih porsi lebih banyak, lalu bangunan diletakkan di perpotongan ini. Ya. Nah, ini juga sama, awannya bagus ya. Makanya orangnya diletakkan di sini, di perpotongan vertikal dan horizontal di sini. Ya. Pasti hasilnya bagus ya. Oke, ini juga ya. Objeknya diletakkan di perpotongan sini ya. Ini bangunannya yang bagus ya, bangunan kuno ya. Ada lampu, lalu pintunya pintu kuno ya. Orangnya diletakkan di sini ya. Oke, lalu leading lens ya. Leading lens itu menyudut ya, atau menuju tempat tertentu ya. Contohnya ini ya, kalau Anda lihat ini garisnya semakin lama semakin mengecil, menyudut ya. Lalu ini juga jalan di pinggir jalan, ini menyudut juga. Lalu gabungan rule of third ya, orangnya, objeknya diletakkan di sini. Ini orang masih jualan ya. Saya ambil di sini. Nah, ini juga menarik ini ya. Ini rule menyudut juga ya, semakin lama semakin mengecil. Juga ada orang naik sepeda di tengah. Pas sekali saya motret ini. Nah, ini juga baru dicat, makanya warnanya cerah sekali. Ini menyudut ya, leading lens ya. Ini juga leading lens ya. Ini jalannya kan semakin lama semakin mengecil, menyudut ya. Ini juga leading lens ya. Banyak tempat-tempat yang bisa digunakan untuk format leading lens ya. Oke, lalu komposisi yang lain yaitu frame in frame ya. Ini contohnya saya motret di Gereja Belenduk Semarang. Ini ada bangunan kecil ya. Lalu ini ada seperti gapura seperti itu ya. Ini saya gunakan sebagai frame-nya. Lalu ini sebagai Gereja Belenduknya ya. Atau bisa juga ini ya, kotak kaca ini ya. Bisa untuk frame in frame ya. Oke, lalu di ruangan juga bisa ya. Ini menyudut ya. Ini juga frame in frame bisa juga, menyudut juga bisa ya. Oke. Nah, lalu komposisi yang lain melingkar ya. Ini contohnya melingkar ke kiri ya. Ini ada jalan setapak melingkar ke kiri ya. Ini juga termasuk komposisi ya. Ya, lalu pola-pola ya. Di jalan-jalan, kalau Anda jalan-jalan itu kadang ketemu pola-pola yang menarik ya. Ini contohnya polanya jubin. Ini jubin sekarang sudah nggak ada. Ini jubin kuno. Ini saya foto ya. Ini juga kopinya diletakkan di sini ya. Kopinya letakkan di roll of third ya. Demikian juga yang sebelah kanan ini. Ini pilarnya diletakkan di sebelah sini ya. Itu pola atau tekstur. Ini juga pola ya. Ini garis-garis. Ini pas ada tukang sapu lewat ya. Jadi saya foto sekalian biar ada kehidupan ya. Jadi tidak hanya pola tapi ada kehidupannya. Oke, lalu ada komposisi simetris. Simetris itu kanan kiri sama ya. Objeknya diletakkan di tengah. Kalau zaman dulu nggak boleh ini ya. Dalam dulu nggak boleh, tapi sekarang malah ini banyak dipakai oleh orang-orang ya. Letaknya di tengah malah bagus ya. Nah, ini saya motret burung merak ya. Kepalanya di tengah persis ya. Ini bulu-bulunya di kanan kiri ya, simetris. Oke, lalu ada juga komposisi warna ya. Jadi di sini komposisi warna itu gunakan warna seminim mungkin ya. Contohnya di sini warna yang kelihatan cuma kuning dan hijau ya. Dan ini kuning sebagai point of interestnya di sini ya. Nah, ini posisinya juga rule of third ya, posisinya di sini ya.
Oke, lalu ini juga ya, ini warnanya lombok merah sama hijau ya. Jadi cuma dua warna. Ini juga warnanya cuma kuning dan abu-abu. Jadi gunakan warna seminim mungkin jadi biar lebih fokus fotonya. Oke, itu saja materi dari saya. Semoga berguna untuk teman-teman dan semakin pandai motretnya dengan menggunakan handphone. Selamat ketemu lagi.